Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Baik, selamat siang, shalom teman-teman. Apa kabar? Hari ini saya sebagai CGT Angkatan 9 Kabupaten Belu mau melakukan diseminasi tentang budaya positif. Oleh karena itu, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia hadir atas undangan saya. Sehingga pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit gambaran tentang budaya positif. Di sini pada slide pertama yaitu aksi nyata budaya positif. Budaya positif yang dilakukan oleh CGT terhadap peserta didik. Yang kedua yaitu konsep utama modul 1.4 budaya positif. Ini ada 7 langkah yang harus kita pelajari pada kesempatan ini. Poin pertama yaitu perubahan paradigma pelajar. Yang kedua yaitu disiplin positif. Poin ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, yaitu segitiga restitusi. Berikut kita lihat yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru atau kurikulum mereka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter
yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Kurikulum Merdeka memastikan bahwa praktik pembelajaran yang dilakukan di sekolah yaitu harus benar-benar berpusat pada peserta didik atau dengan kata lain yaitu student centered learning, yang mana setiap siswa dipastikan melakukan kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Berikut, di sini ada gambaran tentang profil pelajar Pancasila. Di sini terkandung 6 nilai. Yang pertama, berkebinekaan global. Yang kedua, bergotong royong. Yang ketiga, kreatif. Yang keempat, bernalar kritis. Yang kelima, mandiri. Yang keenam, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Artinya bahwa setiap siswa harus memiliki 6 dimensi. 6 dimensi ini harus melekat pada setiap peserta didik. Dia harus berkebinekaan global, bergotong royong, harus kreatif dalam menciptakan pembelajaran, bernalar kritis, mandiri, dan yang terakhir, anak itu harus beriman. Berikut poin kedua, yaitu disiplin positif. Dalam budaya kita, makna disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Artinya bahwa anak-anak di sini motivasinya harus berasal dari dirinya sendiri, sehingga guru hanya sebagai fasilitator. Yang berikut, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Yang berikut, yang ketiga, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada lima hal yang mendasari tentang kebutuhan manusia. Yang pertama, bahwa manusia itu bertahan hidup. Ini fisiologis, ini berkaitan dengan fisik. Yang kedua, bahwa manusia itu ternyata membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Penguasaan di sini bahwa manusia itu harus betul-betul menguasai apa yang dia lakukan. Yang keempat, kebebasan. Manusia juga berikan kebebasan untuk melakukan apa yang dia inginkan. Yang kelima, yaitu kesenangan. Ternyata manusia itu memiliki rasa tenang. Jadi ketika misalnya orang itu merasa bebas tentu dia merasa nyaman. Yang berikut di sini yang keempat, yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Di sini ada tiga motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman.
Murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Ini namanya motivasi ekstrinsik. Artinya anak-anak ketika dia melakukan sesuatu karena dia takut terhadap aturan, sehingga dia melakukannya dengan keterpaksaan. Ini menghindari dari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini murid melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan ini, merupakan motivasi ekstrinsik. Ini juga mengajarkan kepada orang untuk melakukan sesuatu karena ada iming-imingnya. Harusnya anak atau siapa saja melakukan sesuatu itu harus berasal dari dalam diri. Yang berikut, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Pada tahap ketiga ini, boleh melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan diri yang merupakan motivasi intrinsik. Nah, ini yang pada poin ketiga ini yang harus kita tanamkan kepada peserta didik, agar mereka melakukan sesuatu itu harus berasal dari diri mereka sendiri. Ini yang harus kita terapkan sehingga ke depan anak-anak ketika dia melakukan sesuatu bukan karena keterpaksaan atau bukan karena aturan atau karena sesuatu yang mewajibkan dia, tetapi dia melakukan sesuatu karena itu berasal dari dirinya sendiri untuk mengubah masa depan atau untuk mencapai sesuatu harus dilakukan dengan benar-benar berasal dari diri sendiri. Yang berikut ini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Sini ada dua. Yang pertama yaitu hukuman. Hukuman di sini yaitu yang pertama menyakitkan. Kalau yang kedua tidak nyaman. Yang ketiga murid takut. Yang keempat memaksa. Yang kelima murid menyembunyikan kesalahan. Yang keenam murid menjadi rendah diri. Ini hukuman. Hukuman ini ternyata memberikan dampak yang sangat buruk terhadap anak. Karena di sini kita lihat menyakitkan. Ternyata kata hukum ini ketika didengar oleh anak ini menjadi satu kekhawatiran bagi anak. Bahwa ketika dia melakukan sesuatu kalau salah pasti dia akan dihukum. Jadi kata ini yang harus kita harus ubah ini kata ini menjadi bukan hukuman tapi sebagai penghargaan. Yang kedua itu penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan, sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak, menghargai dirinya. Ternyata pada penghargaan ini juga punya dampak. Kenapa? Kalau misalnya ketika kita memberikan pelajaran kepada siswa, lalu kita memberikan penghargaan kepada siswa karena ketercapaiannya atau keberhasilannya, ini juga bisa membuat anak tidak bekerja secara maksimal. Karena ketika dia bekerja, dia punya iming-iming bahwa dia bekerja pasti mendapatkan penghargaan. Nah, ini juga bisa merusak anak punya pemikiran. Berikut konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini di sini ada dua. Yang pertama yaitu konsekuensi, yang kedua restitusi. Konsep disiplin. Pada konsekuensi yaitu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus, respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenung kesalahan. Ini konsekuensi. Yang berikut yaitu restitusi, konsep disiplin. Ini murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang berikut teori kontrol atau dirinya memegang kontrol, murid bersemangat. Nah, ini ada sedikit perbedaan antara konsekuensi dan restitusi atau disiplin. Di sini pada konsekuensi ternyata anak dia melakukan sesuatu itu tergantung dalam jangka pendek.
Yang kedua, bahwa perlu adanya monitoring yang berkelanjutan. Pada restitusi konsep atau disiplin ini, murid bertanggung jawab penuh terhadap apa yang dia lakukan. Yang kedua, bahwa ketika murid melakukan apa ini, memecahkan masalah, maka masalah itu dalam bentuk catatan. Yang ketiga, bahwa murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, teori kontrol ini atau dirinya memegang kontrol, dia sebagai ketika bertanya maka dia sendiri yang melakukan pengontrolan. Yang berikut, murid bersemangat. Slide berikut, konsep disiplin pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ini yang pertama, yaitu pengertian restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Kuseni tahun 2004. Yang berikut ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntut untuk melihat kedalaman diri. Yang berikut, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang berikut, menguatkan dan fokus pada solusi. Berikut, ini perbedaan. Contoh kasus siswa sering terlambat datang ke sekolah. Ini ada 3 poin. Yang pertama itu hukuman, yang kedua konsekuensi, yang ketiga restitusi. Ini kira-kira kita mau pakai yang mana? Kita lihat yang hukuman. Guru hukum dengan bernyanyi 10 lagu masalah. Yang kedua, siswa membersihkan toilet. Yang ketiga, siswa berlari mengelilingi lapangan. Ini hukuman. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk siswa yang terlambat, tidak ada pengulangan penjelasan materi dan dia otomatis tertinggal pelajaran dari guru. Yang kedua, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kita lihat yang ketiga, yaitu restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa dalam penyelesaian masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini dari ketiga ini saya pikir kita harus pilih yang pakai, karena yang selama ini kita lakukan yaitu hukuman. Hukuman yang kita berikan kepada siswa apabila dia terlambat. Kita tidak mendengar langsung dari siswa, tetapi kita langsung tulis bahwa Anda ini terlambat terus. Ternyata kita tidak cari tahu akar permasalahan dari Anda terlambat apa. Di restitusi ini dia menjelaskan bahwa guru menanyakan keyakinan kelas dan dirinya dan membantu siswa dalam menyelesaikan masalah. Yang berikut, nah ini 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua yaitu pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantap, yang kelima manajer. Yang sering kita lakukan yaitu poin pertama, poin kedua, itu yang sering kita guru terapkan. Kalau poin ketiga, keempat, dan kelima, ini jarang sekali kita terapkan. Biasa yang kita pakai itu penghukum, guru sebagai penghukum. Salah sedikit kita memberikan hukuman, lalu yang membuat orang merasa bersalah. Kita lihat yang pertama, penghukum.
Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Biasanya terjadi, termasuk saya juga melakukan hal ini. Lalu yang berikut, membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ini, pada ini guru biasanya menggunakan nadanya lembut atau suaranya lembut. Yang ketiga, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ini yang kita harapkan dan kita jalani karena murid itu harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga ketika proses pembelajaran yang kita lakukan dia bisa menyesuaikan. Yang keempat yaitu monitor atau pemantau. Yaitu guru memonitor, berarti mengawasi. Ini juga bisa kita lakukan. Yang kelima, manajer. Respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dan permasalahannya sendiri. Nah, ini yang harus kita guru terapkan ketika misalnya anak itu bermasalah apa, kita harus cari tahu dan anak itu harus betul-betul dia bisa menyelesaikan persoalan tersebut. Berikut, slide berikut. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya yaitu siswa membolos dari jam pelajaran. Ini yang pertama, penghukum tentu aturannya bahwa mematuhi aturan sekolah lalu berlari keliling lapangan. Pembuat rasa bersalah, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Nah, ini pembuat merasa bersalah. Teman, maka kita menggunakan kata-kata ayolah, ya patuh, buat apa bolos, buat Bu Guru bahkan kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Yang berikut, pada posisi sebagai seorang manajer, kata-kata yang dipakai yaitu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Nah, ini yang kita guru harus memiliki diri sebagai seorang manajer. Kata-kata yang ketika kita melontarkan kata-kata atau ketika kita mengeluarkan kata-kata terhadap anak juga merasa nyaman. Dia tidak disulitkan. Yang berikut, keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun juga agama. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Nah, ini keyakinan kelas ini yang kita harus jalankan, karena yang selama ini kita lakukan di dalam kelas atau di luar atau di sekolah, kita biasanya menerapkan tentang peraturan kelas. Peraturan kelas. Ternyata peraturan kelas itu dia lebih menekankan kepada siswa. Aturan. Kalau ketika misalnya anak kita tidak melakukan, tidak menjalankan aturan, tentu ada hukuman atau konsekuensinya. Tetapi pada era sekarang kita mulai membangun yang namanya keyakinan kelas. Ini sifatnya abstrak. Dan dia memberikan keleluasan kepada anak untuk bisa melakukan sesuatu. Berikut, ini adalah contoh kegiatan membuat keyakinan kelas 10.4. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Yang pertama, sebelum kita membuat keyakinan kelas, tentu hal pertama berdiskusi tentang peraturan. Jadi kita harus memberikan
pencerahan sedikit kepada siswa. Kalau kita bisa melangkahi kedua, yaitu merumuskan peraturan menjadi keyakinan kelas. Di sini kita mengajak siswa untuk merumuskan beberapa keyakinan kelas yang dijadikan sebagai landasan untuk kita bisa berproses baik di dalam kelas maupun di luar. Yang ketiga, setelah kita merumuskan keyakinan kelas, bisa juga kita tempelkan di tembok, atau bisa juga kita menuliskan keyakinan kelas di papan, sehingga anak-anak bisa menuliskan keyakinan kelas itu untuk ditindaklanjuti. Yang berikut, keyakinan kelas 10.4, yaitu etika memasuki ruang guru. Penerapan tata krama atau etika juga harus diterapkan ketika siswa akan memasuki ruang guru di sekolah, adalah sebagai berikut. Yang pertama yang harus mereka lakukan yaitu ketuklah pintu. Setelah mereka mengetuk pintu, mengucapkan salam. Yang berikut, menyampaikan keperluan akan bertemu atau berbicara dengan bapak atau ibu guru siapa. Yang berikut, guru mempersilakan anak untuk duduklah dengan sopan setelah dipersilakan. Sampaikan keperluan. Yang terakhir, bila telah selesai maka ucapkan salam dan terima kasih. Ini etika memasuki ruang guru. Yang berikut yaitu etika memasuki ruang kelas. Ketika guru sudah memasuki ruang kelas, maka ketua kelas segera menyiapkan kelas dengan sikap tegak dan disiapkan untuk yang pertama memberikan salam kepada guru, salam atau selamat pagi atau selamat siang. Lalu berikut berdoa sebelum dan sesudah mengakhiri. Yang berikut etika izin ke toilet ketika sedang pelajaran. Etikanya adalah sebagai berikut: tidak memotong pembicaraan guru dan bila terpaksa harus meminta maaf terlebih dahulu. Yang berikut, tidak memanggil atau meminta sesuatu pada guru dari arah belakang atau jarak yang jauh, melainkan mendekati guru dari depan atau samping. Yang berikut, meminta izin permisi atau maaf Pak, Ibu, saya izin ke toilet. Setelah selesai dari toilet, maka memasuki kelas dengan mengetuk pintu kelas terlebih dahulu, lalu memberikan ucapan terima kasih kepada guru. Setelah selesai dari toilet dengan menghampiri guru, bukan sambil berjalan. Berikut etika mengakhiri kelas ketika guru sudah selesai mengajar. Bila pembelajaran dalam kelas telah selesai, maka berikut ini adalah etika mengakhiri kelas ketika guru sudah selesai mengajar. Ketua kelas menyiapkan untuk duduk siap dan berdoa mengakhiri pembelajaran lanjutan. Yang kedua, setelah selesai berdoa, lalu ketua kelas menyiapkan memberikan salam kepada guru dan mengucapkan terima kasih kepada bapak atau ibu, atau dengan mengucapkan thank you sir or miss. Berikut, ini yang ketujuh atau yang terakhir dari topik pembahasan kita pada siang ini, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Ini ada tiga poin yang harus dijalani oleh seorang guru ketika menyelesaikan sebuah masalah. Ketika guru menyelesaikan sebuah masalah, harus menggunakan segitiga restitusi dengan 3 poin. Yang pertama, menstabilkan identitas. Pada poin ini, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Artinya,
pada poin ini kita menanyakan kepada anak. Poin kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kita juga harus menanyakan kepada anak bahwa ketika anak itu melakukan perbuatan yang tidak baik atau memberontak, tentu memiliki dasar atau alasan. Itu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kata-kata yang biasanya kita pakai yaitu kita semua memiliki motivasi yang terdalam. Artinya kita menanyakan keyakinan bahwa ketika anak kita melakukan tindakan, tentu dia siap untuk menerima apa yang sudah digagalkan. Ini bentuknya segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, lalu ini menanyakan keyakinan. Berikut, nah ini video contoh restitusi segitiga, yaitu Dewi marah-marah kepada temannya karena temannya berteriak ketika Dewi sedang belajar. Ini saya akan menampilkan video tentang persoalan yang dialami oleh Dewi. Ini sebetulnya saya tidak apa yang coba saya sambungkan ke speaker. Tapi sini cara penyelesaian masalah, nah, ini video tentang Dewi yang sedang belajar ketika temannya berteriak di depannya.
dari video ini, saya ini menyimpulkan ini Dewi ketika dia sedang belajar, lalu temannya hampiri dia dan berteriak, dan saya mencoba untuk menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan persoalan yang dialami oleh Dewi. Dan saya yang pertama, saya menggunakan ini identitas, menstabilkan identitas siswa. Lalu yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Dari persoalan itu saya bersama Dewi mencari jalan keluar. Kenapa Anda melakukan tindakan itu tanpa Anda merasa bahwa Anda membalasnya dengan kekerasan juga. Dan dia merasa bahwa dia tidak terima karena ketika dia sedang belajar, temannya berteriak. Dengan dia berteriak, dia langsung menghampiri temannya untuk melempar kertas. Dia menghampiri temannya untuk melempar kertas kepada wajah temannya. Dan di situ kami dua berdiskusi untuk menyelesaikan persoalan itu. Ini adalah penyelesaian masalah dengan menggunakan restitusi. Berikut, Pak Edi, slide berikut. Ini adalah kesimpulan dalam penerapan program disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang amon atau posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini adalah standar nasional pendidikan. Berikut. Terima kasih. Salam guru penggerak. Guru bergerak Indonesia Maju. Ini saya membuka termin diskusi. Mungkin yang pertama saya memberikan kesempatan kepada teman-teman. Mungkin ada saran atau masukan atau pertanyaan, silakan. 3 penanya untuk sebelum kita mengakhiri kegiatan ini. Mungkin ada Ali Binti. Baik, mungkin kita kembali melihat hukuman. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan pada saya. Setelah mendapatkan penjelasan dari Pak Sisto selaku guru penggerak terkait dengan hukuman, ya, setelah mendapatkan penjelasan ini, saran dari saya untuk semua kita, Bapak Ibu guru, mungkin berdasarkan apa yang kita dapatkan hari ini, sebaiknya ini yang harus kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Ya, sekarang ini, menurut saya sekarang ini, kalau kita memberikan hukuman,
dalam hal ini hukuman fisik kepada anak-anak, saya merasa bahwa sudah tidak zamannya lagi, dan karena ini sangat menyakitkan siswa, kemudian memberikan rasa tidak nyaman. Saya setuju kalau sanksi yang kita berikan itu misalnya kita menyuruh mereka untuk membersihkan toilet, menyanyi lagu nasional, ataupun berlari keliling halaman sekolah. Ya. Kenapa ini saya angkat? Karena akhir-akhir ini semenjak diberlakukan undang-undang yang memberikan perlindungan kepada anak dan remaja, kita lihat, kita nonton, kita dengar berbagai informasi yang ada di media sosial bahwa ketika kita salah memberikan hukuman atau memberikan sanksi kepada anak berupa hukuman fisik, maka tentunya sebagai guru kita akan dijerat dengan hukum, kita dijerat hukum. Oleh karena itu, terima kasih Pak Sisto untuk materi hari ini yang Pak Sisto sampaikan kepada kami para guru di SMA Kristen, dan semoga apa yang disampaikan ini menggerakkan hati kami supaya ketika kami berhadapan dengan siswa yang melakukan pelanggaran atau yang melakukan kesalahan, misalnya terlambat, alpa atau bolos, sanksi yang harus kami berikan itu adalah sanksi yang mengandung nilai edukasi. Baik, ya, itu saja dari saya Pak Sisto. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas saran dan masukan dari Ibu Yanti tentang materi hari ini, bahwa kita harus merubah mindset kita. Kita tidak menjadi penghukum lagi, tetapi di sini kita guru sebagai teman, pemantau atau manajer. Oke, masih ada lagi teman, masih ada lagi dari Pak Guru yang mau menanggapi atau memberikan masukan atau saran. Saya memberikan masukan. Sebelum kita mengakhiri materi kita pada siang ini, oke, ini kalau tidak ada ini Bapak Ibu yang mau memberikan masukan atau tanggapan, saya memberikan sedikit kesimpulan tentang budaya positif. Budaya positif ini sebenarnya kita sudah melakukan. Kita sebagai guru tentu kita sudah melakukan budaya positif. Tetapi terkadang apa yang kita lakukan itu kita tidak menyadari. Kita tidak menyadari. Sehingga ketika orang tanya, apa yang dilakukan oleh Bapak atau Ibu di sekolah? Padahal kita sudah menjalani. Kita memberikan salam kepada anak. Ketika misalnya anak baru datang, kita memberikan salam selamat pagi atau selamat siang. Itu merupakan budaya positif. Lalu yang berikut ini 6S, senyum, sapa. Nah, itu juga merupakan budaya positif yang kita bangun untuk menumbuh kembangkan anak. Sehingga ketika dalam proses pembelajaran di dalam lingkungan sekolah, sekarang di era sekarang guru dituntut untuk bisa memberikan pembelajaran yang berbasis IT. Artinya guru harus betul-betul menguasai, sehingga ketika pembelajaran di dalam kelas atau di luar itu pembelajaran tidak membosankan siswa, tetapi pembelajaran itu menyenangkan siswa. Artinya ketika kita mau mengakhiri, anak itu punya kerinduan ingin belajar terus. Oleh sehingga yang kita terapkan itu kita harus terapkan budaya positif. Oke, baik. Saya pikir
tidak ada tanggapan atau tidak ada pertanyaan, saran dari teman-teman, pada kesempatan ini juga saya sebagai calon guru bergerak angkatan 9 dari SMA Kristen Atambua, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang pertama kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan ruang dan waktu kepada saya untuk menyampaikan materi tentang budaya positif. Yang kedua, saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu atau teman atau rekan sejawat yang hadir pada kesempatan ini yang dengan bersusah payah meskipun dalam suasana atau situasinya panas, tetapi teman-teman masih bersedia sabar untuk mendengar beberapa materi yang saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih banyak. Kalau kita bekerja sama, tentu lomba ini akan berjalan dengan baik dan lancar. Akhir kata, selalu dan selamat siang.